syukurillah. Halo semuanya, selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas bagi yang aktif ya, terutama para pekerja, dan selamat menjalani hari-hari dengan rasa syukur. Jangan lupa selalu ingat sama Allah ya, dimanapun, kapanpun, gaul dengan siapapun, selalu akhir zaman ini hanya satu kata Rasulullah, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu berlomba-lomba dalam berbuat baik, karena kita tidak tahu dari arah mana kita akan mendapatkan kebaikan, dari arah mana kita akan mendapatkan keburukan, dari siapa kita tidak tahu ya. Sulit akhir zaman ini, sehingga Rasulullah itu ya pokoknya lakukan banyak amal baik, budi baik. Itulah ya bekal ya akhir zaman ini, salah satunya ya. Nah di sini aku akan membahas topik apa ya. Halo, assalamualaikum sahabat-sahabat satu perjuangan di luar negeri ya. Pokoknya semuanya ya. Terus yang di Indonesia juga lah ya, ada lah ya, mudah-mudahan ya. Keep istiqomah, keep our akidah, jadilah teladan yang baik bagi yang non muslim ya. Karena selama aku di sini, di Padepokan ini, tempat ini selalu berkah melimpah makanan, berkah kasih sayang dan kebaikan bagi anak-anak yang non muslim. Di sini tempat kumpulnya anak-anak kaum Nasrani ya. Yang paling banyak itu Kristen, Protestan yang selalu kesini ya. Kalau Hindu dan Buddha hanya kenalan aja. Ketika aku membeli voucher atau pulsa ke counter, aku kenal Cici Lisa. Nah di sini ada si Cici juga yang suka Enci ya, yang suka ke si Abah. Tapi sekarang mah beliau sepertinya tuh sibuk sama lagi resesi katanya. Jadi semenjak Ramadan kemarin tidak ketemu aku lagi ya. Jadi intinya apa ya, ketika ada fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, di sini ada sesuatu hal yang membuat kehidupan kita tuh bergejolak seperti gini. Fastabiqul khairat berarti banyak kejadian-kejadian alam yang besar terjadi di kehidupan ini. Apakah itu musibah gempa, banjir bandang, longsor, kecelakaan mungkin. Nah di sini itulah ya, jangan menyepelekan sedikit kebaikan yang kita lakukan. Meskipun sebesar biji sawi, kita melakukan kebaikan sama orang atau sekeliling ya, diperhitungkan sama Allah. Apalagi dosa-dosa, ngeri. Jika kebaikan, misalkan gini loh, dia itu sering mencaci, menghardik, menghina orang, tapi dia masih memberikan minum meskipun terpaksa, itu ada perhitungannya ya. Jadi di sini apalagi kebaikan-kebaikan yang besar. Pagi ini aku sepertinya bukan ceramah, tapi aku sepertinya mau melakukan topik konseling, penyuluhan, karena setiap kali aku PKMD, atau baru inget PKMD, jadi aku selalu menjadi jubir, dipercaya ya. Dari sini tuh penyuluhan kepada masyarakat. Jadi di sini sepertinya aku akan meliput tentang lalu lintas ya, tapi udah kemarin titik percabangan yang rawan di zona sini ya, di perumahan Kompas, SKU sampai Tridas ya. Alhamdulillah aman. Jangan sampai lah ya, kasihan. Masalahnya nggak online belajarnya, anak-anak muda itu masih pada bawa motor tuh. Mendingan online, coba online kali-kali ya. Jadi learning from house. Jadi mominya juga bisa istirahat kalau online. Jadi intinya apa ya, maunya itu memasukkan dari aku. Jadinya mungkin 3 hari online, 3 hari
ke sekolah boleh tuh. Kalau enggak gimana katanya, kumpulin aja tugasnya, nanti ada pelaporan responsif namanya. Apa tuh responsif? Itu kan tugas-tugas nih kita lakuin ya, misalnya di rumah. Nah, ntar giliran udah selesai tugasnya kita ketemu dengan si pengajar gitu, responsif namanya, mempertanggungjawabkan tugas-tugas itu. Jadi untuk kedepannya mungkin ya, sekarang kan masih pada berjalan belajar ya, kalau buat hemat BBM karena aku juga sedang menghemat bensin ya, pengeluaran banyak, nah kebutuhan juga banyak ya, jadi itulah ya intinya. Karena ada juga yang belajar tapi tidak efisien juga, pengajarnya tidak masuk, nah itu kan sia-sia. Ada jenis dosen juga waktu aku kuliah ya, tidak masuk, cuma tugas saja, tugas. Nah sekolah juga ada yang seperti itu. Daripada begitu mending online, bener nggak? Makanya kalau yang itu harus benar-benar komitmen ya. Kalau masuk ngajar gitu, kasihan ya, anak didiknya udah capek-capek dari rumah, ini masukan ya. Karena menurut masukan ada seperti itu. Jadi jangan jadikan alasan apapun ya, kasihan anak-anak didik. Jadi itulah ya intinya. Apa ya topik hari ini, mari kita ikutin aku untuk bimbingan, penyuluhan. Sepertinya yuk ke sana yuk, kita mulai Bok. Nah kita dulu, aku muter-muter dulu ya. Belum ada yang pesan jus lagi? Belum. Lagi pada libur dulu katanya. Ini entar dulu. Itunya, jusnya. Tuh, aku habis beli tas dong. Tuh, bagus ya? Aku tipe yang cuek ya. Bekasi Abah juga aku pakai. Ternyata bagus tuh. Tapi aku nggak beli online. Tuh. Nah, tuh aku pakai jaket bawa jadi. Jadinya apa ya, tuh bagus ini, harganya berapa, 65.000 tuh. Jadi aku suka tas kayak gini, storeknya kalau buat di motor. Sekarang ini amaluna amal hukum ya, setiap amal kebaikan itu Allah perhitungkan ya, di dunia terlihat, di akhirat apalagi. Berbalik lagi ke diri masing-masing. Tuh bagus ya tasnya tuh, hey, ada kerincingannya. Makanya kalau mau ketemu aku bawa kerincingan aja ya, gak usah bawa oleh-oleh yang aneh-aneh. Ini ciri khas aku, selalu ada kerincingan. Siapa yang ketemu aku, teman-teman aku tuh mau aku tawarkan apa ya. Jadi aku lagi sepak dulu, jadi belum bisa nawarin itu ya, hijab karya aku, karena biarin aja deh gitu. Jadi intinya yuk kita ngeliput aja yuk, yang bisa diliput yuk. Sebenarnya gerah ya. Sekarang kan musim panas, tapi jaket harus dipakai terus. Yuk, apa yang mau diliput hari ini? Halo semuanya, aku sudah sampai ke tujuan. Aku ada di perlintasan kereta api Jalan Baru. Tuh baru dibuka tuh itunya. Apa ya? Palang kereta api. Barang rel. Nah, di sini aku akan memberikan informasi sekaligus himbauan ya. Nah, bagi para tamu yang mau berkunjung ke keluarganya, ke saudaranya, mau main ke aku juga, siapa tahu ya. Jadi di sini di area Tambun Selatan, khususnya yang menuju ke Perumahan Kompas SKU, ada satu perlintasan kereta api ya, hanya satu aja di daerah sini. Nih daerah ini nih. Perlintasan kereta api ini zona rawan ya, setahu aku. Waktu aku
sini ya. Jadi aku sempat beli apa ya, ikan mateng di seberang sana ada rumah makan. Rumah makan ini nih loh, ujung kereta ini, ujung rel kereta ini ada rumah makan di situ di pojok. Jadi aku waktu itu apa ya, membeli ikan mateng ceritanya. Nah di waktu itu udah beberapa tahun lalu ya, udah lama lah, belasan tahun. Si rel keretanya itu tanpa palang kalau zaman dulu, luar biasa ya. Jadi di sini tuh apa ya, benar-benar kesabaran dari para pengendara motor khususnya, karena di sini mayoritas motor-motor yang mau bekerja ke kawasan industri pada bawa motor kan. Terus mobil-mobil juga ada sih banyak ya. Jadi di sini kesabaran ya dari para pengendara, terus kehati-hatian itu ya, himbauan saran aku, karena yang udah jangan sampai terjadi. Di sini tuh dulu waktu aku selesai beli ikan mateng, nah kan nggak dipalang tuh, nah di jeda kereta terlalu dekat. Ini pengalaman ya, aku bisa bicara karena pengalaman. Itulah hikmah ya. Karena kalau tidak bisa, maksudnya tidak bisa mengutarakan kejadian, maksudnya gini ya, aku tidak bisa berkata kalau tidak mengalami gitu. Jadi ketika jeda kereta itu terlalu dekat, nah kan, terus nggak pakai palang, lah itu yang bahaya. Jadi begitu kereta itu udah melintas nih, nah orang-orang kan pada pingin nyebrang lagi, nggak pakai palang ya waktu itu ya. Kalau sekarang alhamdulillah ya udah mulai berkurang lah ya. Tapi sempat ada kejadian katanya waktu kapan tuh leh, aku mah tidak terlalu hati-hati ya. Tuh ada mobil MBG melintas kereta api, hati-hati tuh, ada banyak mobil MBG loh kesini. Tuh ada mobil MBG, banyak banget loh mobil MBG ke daerah sini. Jadi itu tuh kesabarannya tuh, jadi harus bener-bener sampai puyeng kemana-mana lihat mobil MBG ya, banyak banget. Jadi di sini kalau kurang hati-hati, pas kebenaran ada MBG ya mobilnya. Jadi di sini tuh apa ya, ketika orang menyangka tidak ada yang lewat lagi kereta mau melintas, nah ternyata ada kereta tuh jeda nggak ada 5 menit kali ya, datang lagi, lah kaget, masih mending nggak ada yang duduk berdiri tuh udah datang. Nah udah suara lagi, tapi sekarang aman, ada palang. Sabar. Di sini tuh harus sebenarnya ada sih tuh juru parkirnya, alhamdulillah ya, itu selalu standby. Setelah ada banyak kejadian dulu ya, sekarang udah alhamdulillah ya. Tapi sempat katanya dulu tuh pagi-pagi waktu itu. Sini rawan luar biasa, tapi sekarang udah alhamdulillah tuh kayak begitu tuh. Tuh aku perlihatkan. Sabar kok, tuh kan para motor tuh bener luar biasa tuh. Pada pengen buru-buru baik. Seperti itu tuh aku perlihatkan tuh. Kayak begitu gitu, tertib gitu. Semuanya tuh pada pengen buru-buru, apalagi motor udah masuk nih. Lah, masih mending udah. Itu dia ya. Ini di daerahku ya. Jadi apa ya? Jadi di situ kesabaran dari setiap, terus kerja sama petugas ya. Kalau petugas memang udah konsekuen ya. Aku lihat itunya itu tuh para penyeberang jalan yang bawa motor tuh. Nah kayak begitu, aku perlihatkan seperti itu. Gitu. Jadi di sini alhamdulillah ya udah berkurang ya. Tapi waktu itu ada kejadian. Gitu. Aku sih tidak melihat dan tidak tidak fokus ke kayak yang begitu. Aku mah pengen melihatnya keindahan dan ingin menata bagaimana bagusnya sih itu. Pada yang kayak tadi tuh, sabar berarti bapak, mas sabar ya. Menunggu berapa sih? 5 menit juga enggak ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya itu diperlihatkan kayak tadi tuh ya. For example kayak begitu. Jadi apa yang harus sebaiknya dilakukan, pengguna jalannya harus sabar. Intinya itu sebenarnya. Gitu intinya apa ya? Itu kalau di perlintasan tuh ya. Terus yang itunya standby bener-bener menutup
Tapi tadi tanggung kali ya, mau ditutup itu udah bener-bener tuh ya, luar biasa tuh. Yang disalahkan siapa? Pengguna jalan, yang motor tadi. Kalau aku lihat ya, yang disalahkan adalah pengguna motor tadi. Denda nggak? Paling yang ngir itu, yang bawa motornya. Kasihan tuh, itunya petugasnya. Berarti aku berada di jalur yang benar-benar petugas yang bener ya. Oh, udah berusaha menutup, itu nyelonong. Nah, kalau ada Pak Polisi mah didenda tuh. Aku denda dah ya, si bapak-bapaknya tuh. Bapak yang bawa motor, denda tuh. Jadi itulah ya tuh, sabar ya sayang, gitu. Oh, masa harus disayang-sayang? Di sini banyak makhluk gaibnya, jangan salah ya. Yang membuat orang kayak seperti tidak bisa melihat keadaan. Setan budak kali ya. Ada setan budak di sini. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, itu setan budak namanya. Ada setan budak, memang ada. Tuh Ecep, semenjak di Bekasi aku mengenal bervarian setan jin. setan kayak gimana ya, Bekasi itu benar-benar. Cuma di mana-mana ada, cuman di sini ya itulah ya. Jadi di sini memang ada setan budak yang tidak bisa tidak bisa mendengar ada suara ini. Manusia ada yang budak nggak ya? Ada manusia juga, ada budak, dablek, ada juga. Udah kita kasih tahu, jangan ini ya, itu nih ada ya, cuma ada berdasarkan keseharian. Tapi tetap aja begitu, tadi itu gitu lah, gitu. Setan juga ada yang budak. Di sini ada setan budak. Tuh ya, sabar ya sayang pengguna jalan ya. Jadi aku mah hanya ingin menata, terus memperlihatkan keindahan, menata meniti ya. Jadi di sini himbauan, karena aku orangnya cerewet, kalau lagi penyuluhan tuh benar-benar luar biasa ya itu. Makanya tidak salah ya kalau waktu di Pertamina aku langsung diangkat spesialis karena cerewet. Kata dokter Winda apa? Liz, coba kumpulin yang pasien kita berapa, 106 dalam sehari, ya off the record, sampai aku langsung punya gangguan ginjal. Jadi sebenarnya kalau yang normal-normal kan pasien paling sekitar berapa ya, puluhan, nggak sampai ratusan. Nah ini 106 dalam sehari, kita harus duduk melayani jadi asisten dokter. Jadinya luar biasa ya. Cuma sayang aku tidak mempergunakan sertifikat itu karena aku pakai jadi ibu rumah tangga gitu. Mana menjadikan generasi muda ini ya, bukan anakku aja ya, menjadi yang bisa diandalkan. Di masa resesi kagak bisa diandalkan. Generasi muda yang hebat mah ya itu ya, yang mengerti, yang cerdas dunia dan akhirat. Jangan dunia aja tapi akhirat. Tuh ya, sabar. Hai cantik, kenapa kamu bawa sapu? Ada ide juga ya. Tuh kalau ada yang berantem katanya tawuran digebuk pakai sapu, itu ibu-ibu ya. Bener tuh, mendukung tuh. Ini ituannya pakai itu. Stikernya, gambar di mobilnya bagus. Masalahnya di daerah sini tuh rawan tawuran loh ya. Bener-bener kalau udah ibu-ibu turun bawa sapu, wah mampret tuh anak-anak. Pada takut. Kamu tuh udah disekolahin, kerjanya tawuran, misalnya orang tua gitu. Mulutnya jadi 10 itu ibu-ibu ya. Tuh ya. Jadi di sini kesabaran tuh, tertib lah ya. Sekarang yang tadi tuh, yang pada bawa motor tuh, karena yang terakhir ku dengar ada apa tuh ya, tapi udah agak inilah sih ya, tahun kemarin kalau nggak salah ya, yang bawa motor juga ya. Jadi di sini sabar ya. Nah ini dia yang kuliput siang ini ya. Liputannya menarik nggak Ecep? Tuh liputan bersama aku Elisa si heboh dan selalu ceria ya, meskipun kadang-kadang menangis 5 menit. Udah ya gitu aja yang ingin ku sampaikan. Halo, assalamualaikum semua kaum mukmin di seluruh dunia, Palestinian lover maupun tidak Palestinian, nggak apa-apa. Yang penting semua orang yang menggemakan suara kemanusiaan. Halo Qatar, halo Turki, halo apalagi Rusia, halo China, halo Korea, semuanya lah ya, para mualaf semuanya lah ya. Pokoknya aku harus selalu mengisi
hari-hari dengan apa ya, tetap optimis meskipun suasana sudah seperti ini ya. Udah ya, itu aja yang ingin ku sampaikan di siang hari ini. Assalamualaikum semuanya, selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Jangan lupa syukur nikmat ya, dan selalu istiqomah di jalan yang benar dan baik, maka hasilnya pun akan baik ya. Kalau baik belum tentu benar, tapi benar pastilah baik, hasilnya juga baik. Sudah ya. Katanya Neng kok bawel amat akhir zaman ini, kata Ecep. Kalau tidak begitu tidak akan baik ya. Sama kalau ada yang apa ya, konsul sama aku, pasti hasilnya harus baik. Seperti si Abah lagi menanam, bukan menanam, menanam itu amal si Abah, menanam di sana. Aku yang lagi memetik hasil dari ocehan, ocehan yang nasihat, nasihat yang kadang-kadang keterimanya sama si Abah mah, kamu tuh begitu ya kok aku, masa aku dilarang untuk nyetel film horor di mobil karena begitu. Kalau terjadi apa-apa, lalai, ketawa-ketawa, maka apa yang ada? Setelah digituin baru diem tuh si Abah. Pertamanya rame dulu, wah sering. Kalau tanpa itu kita udah kenapa-napa kali ya. Sekarang hasilnya si Abah bisa berangkat haji kan, selamat tuh. Rame aku tuh kalau nggak begitu Ecep. Kadang-kadang begini. Kalau udah kecapean, jantung korannya kerasakan di jalan, nyesek. Kalian kan dengar sendiri, tuh udah datang lagi tuh. Jadi jedanya deket juga ya. Buruan tuh itu. Gerenget apa nah? Jadi polisi ini. Itu tuh motor-motor sih. Kadang-kadang gerenget juga. Jadi di sini kalau sudah kerasa jantungnya, udah minggir, baru nurut tuh kalau udah begitu. Istirahat, jangan dipaksain buat jalan. Karena aku ingin hasil yang baik, si Abah bisa berangkat haji. Meskipun kalau aku kan ada jeda waktunya, yang penting kalau aku mau udah daftar gitu. Itu yang sepertinya jalan hidup aku tuh. Karena situasi udah akhir zaman dan periode yang gambling. Jadi aku cukup umroh sekali. Nggak tahu ya kalau ada himbauan buat ibu umroh ya. Jadi pengurus petugas haji bolehlah kali ya, petugas haji. Bapak ikut antri juga. Si bapak, dadah dong Pak. Bapak mah hati-hati loh. Emang mau kemana jualannya? Mau kemana? Oh ya, hati-hati loh ya. Jangan sampai lari ntar berebutan sama mobil. Berkah ya, sehat selamat. Tuh, aku lagi memotivasi pedagang, ada ikut ngantri juga tuh si bapak tuh. Kasihan ya para pedagang yang mengangkat bebannya. Apalagi yang suka pernah ya yang berjualan bawa lemari, coba sampai nawarin ke aku kan. Akhirnya aku beli tuh. Berapa kata aku teh. Waktu itu aku punya budget itu ya, karena belum ada tambahan uang jajan buat anak. Maksudnya nggak nambahin gitu, nggak terlalu gede. Kan semakin kesini semakin gede tambahan jajannya. Jadi aku beli tuh gopek katanya boleh, karena lemari digotong-gotong aja satu. Yang beli nggak ada, kasihan ya para pedagang, benar-benar mereka itu optimis ya. Jadi itulah ya, enaknya hati. Akhir zaman ini punya hati nggak? Bukan masalah sekolah tinggi, kita tuh paling kalau kita nih paling suci dari segi yang paling gitu ya, bukan, tapi punya hati nggak sama orang itu loh, hati. Bukan tahu pasti bahasa, datang ke Arab mah minimalnya punya nanyain where is gate 97, bisa membantu orang tuh yang tidak bisa yang tidak tahu arah arah pintu 97 misalkan gitu. Dan kita harus peduli ya sesama anggota travel. Ini himbauan juga buat para jemaah haji atau umroh, harus saling memperhatikan, saling membantu meskipun tidak tahu bahasa ya. Karena aku juga waktu itu ada dari daerah Lombok, aku tidak tahu bahasa Lombok, tapi dia pengen beli oleh-oleh. Akhirnya ya udahlah, kita dengan ucapan, terus dengan kayak gitu, kamu mau beli apa oleh-oleh gitu. Dia gini-gini, aku nggak mau yang itu, baju yang ini gitu. Jadi bahasa isyarat, boh.
Gitu ya, satu negara aja nggak tahu bahasa, apalagi berbeda negara, tapi hati senyumlah, tegur, apa enak tuh hidup tuh, sampai sana juga kayak merasa punya keluarga, tidak sendirian gitu loh. Datang ke Arab juga, wih ketemu sama yang dari Swedia, ketemu dari yang India, dari orang-orang India, jadi kayaknya apa ya, senyum, tegur, jadi kita tidak kesusahan, sampai mendapatkan ciuman kasih sayang ya dari Momi India kayaknya ya waktu itu, apa Pakistan, pokoknya yang minta apa ya, diarahkan gimana nih, aku mau ganti baju di Tanim waktu itu, masjid Tanim, ngambil mikot, nah mau wudhu di luar apa masuk dulu, ini dibukanya kan nggak boleh ya, nggak boleh kelihatan banyak orang, jadi dia harus dibuka di dalam kamar mandi itu. Bagaimana mengarahkan kayak gitu, sekarang kan kita tidak tahu bahasa. Ada si abang lagi menyeberang ke, teman-teman aku banyak. Dasar tukang jajan. Ntar dulu, sabar. Dadah aja, dadah. Kata aku, bapak gini ya, ini apa ya, dia jualan ini kembang tahu. Kata aku, kapan berbuahnya? Nawarin ya, kembang tahu. Awas, hati-hati nyebrangnya, lihat ke depan. Nawarin lagi, kembang tahu. Ntar dimasukin vlog. Kembang tahu. Kapan berbuah? Berbuah. Dia liput yang kembang tahu. Aku hanya jajan sekali. Kasih Bapak Soleh ini. Belum. Harus jajan. Ntar di sana. Di sono. Ntar ini malah lagi ngeliput. Dia dulu di sana. Semangat terus. Ya. Ngomongnya jangan kembang tahu, buah tahu gitu. Buah tahu. Kembang terus. Enggak berbuah-buah dong. Jadi mereka tuh apa ya, selalu apa ya, padahal aku jarang ngejajanin mereka, paling sesekali kalau aku bawa uang ya. Rame, aku mah tuh ajep di sini tukang jualan kenal, kesini kenal. Dasar tukang jajan ya. Sudah ya, gitu aja yang ingin ku sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Lagi semua orang yang memperhatikan aku ya, dari luar negeri. Wah, dari luar negeri. Wah, harus semangat lah ya. Karena aku sedih, aku sempet nangis tuh. Gimana lagi lah, ini kemauan Allah seperti ini, jadi aku harus standby di sini dengan semua tugas-tugasku ya. Padahal aku ingin umroh juga bareng keluarga besarku. Acep tuh, aku nangis loh. Oh, aku pengen umroh sama mama, sama adekku. Tapi tugas kayaknya seperti ini ya. Sudahlah, ini mati aja ya. Assalamualaikum semuanya. Selamat siang.